Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Andalus Group. Sekarang saya akan mau bertanya-tanya bersama Ustadz Ali Munawar. Silakan perkenalkan diri, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ali Munawar. Kami perwakilan atau tour leader dari Koperasi Ampuri di keberangkatan tanggal 8 November 2020 bersama 26 jamaah. 26 jamaah bersama 26 jamaah. Iya. Jadi Ustadz Ali Munawar ini TL ya. Ustadz, Ya. TL dari Koperasi Ampuri. Insya Allah seperti itu. Jadi begini Ustadz, Ana mau nanya sama antum, bagaimana situasi dan kondisi ibadah umroh new normal ini, Jadi seperti yang kita sudah laksanakan ibadahnya. Jadi Ana sekarang mau bertanya kepada antum sebagai TL dari Ampuri, bagaimana menurut antum ini ibadah haji sekarang ini, Ustadz? Ibadah umroh. Iya, itu ibadah umroh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita dengan rombongan jamaah Koperasi Ampuri sebanyak 26 orang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Karena tidak semua orang bisa sampai ke kota Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah kecuali panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada kali ini mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan umroh di masa pandemi, di umroh new normal. Tentunya pada saat kita sampai di Saudi, alhamdulillah kita disambut oleh Kementerian Haji, Muassasah, dan para guide dari Indonesia. Kemudian base yang kita tumpangi dari Jeddah menuju ke kota Makkah Mukarramah biasanya isinya 40, itu terisi 12 orang. Jadi satu kursi satu orang. Satu kursi kan ada dua kursi itu diisi satu orang. Di sampingnya satu orang, kemudian di belakang satu seperti itu. Masya Allah, walaupun bisnya sangat mumtaz, sangat maksimal, sangat eksekutif. Untuk kelas jamaah umroh dibandingkan dengan umroh hari-hari biasa. Kemudian di perjalanan kita langsung menuju hotel Makkah Mukarramah dan kita disambut lagi oleh Kementerian Haji, oleh Muassasah, oleh para guide dengan melalui protokol yang ada di Saudi. Kita dibersihkan tangan, cuci tangan, kemudian masuk satu persatu, kemudian dibagikan kamar. Sesampainya di hotel, beda lagi dengan umroh pada saat normal. Kita sampai di kamar, pembagian hotel satu kamar 2 orang. Biasanya ada quad, ada triple. Namun kali ini tidak ada istilah triple, tidak ada quad. Istilahnya kita memang benar-benar harus menjaga jarak seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi setelah kita memasuki area hotel, kita itu diibaratkan masuk di kamar itu hanya satu kamar berdua. Jadi tidak berlaku lagi di era new normal ini seperti quad atau triple seperti yang dikatakan Ustadz Ali tadi. Setelah sampai di hotel sebelum melaksanakan ibadah umroh, apa itu Ustadz? Menurut antum protokol-protokol yang kesehatan yang perbedaan dengan perbedaan antara normal sama new normal ini gitu. Dan akan kami jelaskan lagi setelah itu. Kita nginap 1 malam di hotel. Besoknya ada panggilan dari Muassasah, dari Kementerian Haji untuk melaksanakan swab. Jadi setelah nginap, besoknya kita di swab pada pagi hari. Kemudian apabila semua hasil jamaah negatif, maka kita dengan rombongan semuanya bisa diizinkan langsung melaksanakan ibadah umroh 2 malam dan 3 hari di sini untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah rombongan kita tanggal 8 November semuanya hasilnya negatif. Kemudian oleh Kementerian Haji dan Muassasah langsung, Masya Allah, atas izin Allah, berkat doa para jamaah, niat para jamaah dari Indonesia yang sangat kuat, karena memang benar-benar kangen ke Baitullah, kangen melaksanakan umroh, kita semua langsung dengan waktu yang tidak lama kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ada kabar gembira lagi, setelah itu kita bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram 5 waktu dengan tetap menjaga protokol. Namun
sholat 5 waktu kali ini beda dengan sebelumnya. Biasanya kita langsung dari kamar langsung ke hotel sendiri-sendiri atau dengan teman sekamar. Kita harus melalui protokol yang ada di Saudi dari Kementerian Haji dan Muassasah. Jadi kita pada saat masuk masjid, mau masuk masjid kita antri, dihitung dulu jumlahnya, umpamanya 26, ya tetap pulangnya harus berangkat dan pulang 26 orang. Ya seperti itu. Jadi kita langsung balik ke hotel lagi, tidak bisa berkeluyuran kemana-mana, ke tempat perbelanjaan, ke tempat shopping dan lain sebagainya. Betul. Ya, tidak boleh main-main ke hotel yang lain. Nah, karena hotel di Kota Mekah Mukarramah saat ini banyak yang tutup. Hanya hotel bintang 5 yang dekat Masjidil Haram yang masih buka. Jadi kalau ada yang beranggapan, wah kita tidak bisa jalan-jalan, kita kesini kan mau ibadah, Ustaz. Betul. Kita mau ibadah. Iya, jadi kita ini di sini masuk ke kamar, kita menuju ke lobi hotel aja kita masih mikir-mikir begitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi begini, pada saat sebelum kita kedatangan grup kita, ada 2 grup, ada tanggal 1 dan tanggal 3 November. Ya. Nah, di situ itu menjadi pelajaran besar untuk kita, karena di situ ada yang positif, ada yang keluar, ada yang ke belanja ke tempat-tempat yang agak jauh, kemudian tidak mentaatilah istilahnya dari protokol yang ada di Saudi Arabia. Nah, setelah itu maka para jemaah rombongan tanggal 1 dan 3 tidak diperbolehkan keluar dari hotel selama mereka 10 hari lah, sekitar 10 hari. Kenapa? Karena satu, ada yang positif. Nah, yang nomor 2, di era normal kita harus benar-benar memperhatikan protokol yang ada di Saudi. Peraturan di sini kita harus mengikuti, beda dengan negara-negara manapun. Jadi kita harus taat aturan selama ada di sini, seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi aturan-aturan yang di sini dibuat untuk memang bertujuan baik untuk menjaga supaya COVID-19 ini tidak menyebar lagi, begitu ya pemirsa. Jadi ini juga ada, Ustaz, yang bertanya kemarin, kenapa itu di Kota Makkah itu akankah jadwalnya berubah-ubah atau bagaimana, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Untuk semua program kita, biasanya kita mau ziarah kita yang ngatur, mau ke masjid, para guide, para TL biasanya punya kekuasaan, punya bisalah untuk tas dan lain sebagainya, check in hotel, milih kamar, mengatur kamar, bisa awalnya. Namun sekarang kita walaupun roamless, kita harus mentaati aturan yang diterapkan pemerintah Saudi. Kita di sini selaku tamu, dan ini semua kita lakukan untuk kenyamanan jemaah kita semua. Kemudian untuk calon jemaah yang akan mau berangkat, Pak. Betul. Mau berangkat. Jadi apabila kita tidak mentaati, maka yang akan berangkat itu kena blacklist juga. Betul. Bahkan bisa jadi ditutup sementara umroh. Seperti itu. Jadi maksud Ustadz Ali juga, saya akan menambahkan maksud Ustadz Ali juga, kita akan harus mentaati peraturan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan, seperti contohnya kita keluar dari hotel, kita tidak boleh, tapi kita memaksakan untuk keluar dari hotel, meskipun itu di lobi hotel atau cuma di pelataran hotel, kita hanya untuk mungkin lihat-lihat sekeliling dan sebagainya, itu tidak boleh. Kalau misalnya kita melanggar itu dan memaksakan itu, kita takutnya atau kita waspadanya akan berdampak pada keberangkatan yang selanjutnya. Iya, begitu, Ustaz. Ini juga, Ustaz, untuk masalah swab test yang ada di sini. Menurut antum swab testnya di sini itu bagaimana, Ustaz? Apakah efektif? Ya, efektif atau tidak untuk teman-teman jamaah yang sini, atau bagaimana? Dan pengurus-pengurusan yang ada di sini ini tergolong cukup efektif, cukup baik, apa gimana, Ustaz? Akan kami jelaskan tentang swab. Karena kami sudah melaksanakan swab kemarin di sini, di Jakarta juga di Hotel Smart Home. Pada saat kita di swab di Hotel Smart Home, kita di swab hidung dengan mulut. Hidung itu 2, yang kanan dengan yang kiri. Di swab dimasukkan benda kecil itu kayak itu. Kemudian setelah itu langsung di swab mulut yang di Jakarta. Dan alhamdulillah semua hasil pada saat itu kita negatif. Cuman ada beberapa orang yang positif, sekitar 7 orang, itu tidak diberangkatkan. Akhirnya tidak berangkat. Dan saya berkeyakinan pada saat itu apakah akurat atau tidak di Indonesia waktu itu. Akhirnya kita swab lagi di sini. Hanya satu hidung yang arah kanan atau kiri gitu ya. Kemudian di swab satu,
setelah itu tidak di swab lagi. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala semua hasilnya negatif. Berarti tes yang ada di Indonesia benar-benar akurat dan satu tes dengan yang ada di sini hasilnya cocok berarti itu, Pak. Iya. Pak Kevin. Ini tadi Ustadz juga ada yang bertanya juga untuk masalah kenapa kita hanya ada di kamar saja. Kita kok tidak boleh untuk keluar gitu, atau kita tidak shopping boleh untuk atau kemana, shopping dan lain sebagainya, main-main ke tempat atau kita belanja apa dan lain sebagainya. Itu peraturan yang ada di sini memang dari panitia yang ada di sini itu memang tidak diperbolehkan. Tapi untuk menurut antum sendiri bagaimana, Ustaz? Jadi begini, kemarin kan ada salah satu jemaah WA ke saya kan tour leader. Ustaz, saya mau turun ke bawah. Silakan, coba, kata saya. Pada pagi hari waktu itu kemarin. Akhirnya dia turun ke lobi, langsung oleh pihak security, mau kemana kamu, katanya. Ini mau keluar sebentar. Nggak boleh katanya. Kenapa? Harus ada tasreh. Tasreh itu harus surat keterangan dari muasasah, dari hotel ya. Dan saya mengira itu memang diterapkan pada saat kita pelaksanaan umrohnya normal. Nah, satu. Yang kedua, walaupun kita keluar, Pak, kita tidak akan mendapatkan fasilitas seperti dulu. Toko-toko banyak tutup, perbelanjaan banyak tutup, orang yang jual di pinggir jalan tutup, mukimin tidak bisa merapat ke Masjidil Haram, penduduk Saudi juga tidak bisa merapat ke Masjidil Haram kecuali memakai aplikasi Itamarna. Seperti itu. Jadi walaupun kita keluar, ngapain mau keluar? Iya, tidak ada yang buka juga. Zam-Zam Tower pun juga sedikit yang buka, Ustaz. Dan perlu diketahui juga, Bapak, hotel Conrad ini yang saya kemarin bincang-bincang dengan petugas hotel. Ini kok masih lambat pelayanan makan, housekeeping, room service dan lain sebagainya. Mereka menjawab, ini baru buka tanggal 1 November, Pak. Hotel ini setelah sekian lama lockdown 9 bulan. 9 bulan. Ya, sekitar 9 bulan. Jadi hotel ini masih kita termasuk orang-orang perdana yang menempati di sini, walaupun gelombang ketiga. Iya. Maka dari itu kenapa pendistribusian makanan itu kurang berjalan lambat. Pelayannya kurang, masih ada di Mesir, masih ada di luar gitu. Untuk Indonesia banyak yang pulang, Pak. Iya. Jadi solusinya memang kenapa pendistribusian makanan pagi, makan siang, makan malam itu kurang berjalan dengan baik. Ternyata memang hotel ini baru buka tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 kemarin. Begitu, Ustaz ya? Ya. Kita adalah jamaah yang perdana yang ada di sini menempati hotel Conrad ini ya. Dan kami akan tambahkan juga untuk agar calon jamaah yang mau umroh tidak kaget. Pada saat era normal itu ya ada positif ada negatif, ya ada positif dan negatif. Ketika kita melaksanakan tawaf, alhamdulillah kita sepi banget. Dan itu bisa dikerjakan selama 15 menit. Ya, Ustaz ya, sekitar 15 menit. Biasanya dikerjakan 1 jam. 1 jam dengan Jumat, dan itu pun untuk masuk susah. Dan sekarang alhamdulillah setelah itu kita sholatnya juga di dekat Ka'bah. Cuma kita tidak diperbolehkan menyentuh. Ya, untuk menjaga kesterilan pada saat new normal. Satu. Kemudian yang kedua, pada saat kita di tempat sa'i, kita sudah normal seperti dulu. Cuma jumlah jamaah di sana masih belum banyak. Karena kita orang Indonesia, hanya grup kita yang kemarin sudah pulang, yang ada di kota Mekah Mukarramah tanggal ini. Nah, ini sekarang kita sudah membahas tadi masalah sistem, kenapa harus perketat sesuai protokol kesehatan di sini, itu akibatnya bagaimana, terus mengakibatkan bagaimana. Jadi kita sekarang akan membahas tentang ibadah umrohnya kemarin, Ustaz. Untuk tawafnya sendiri, ini sebelum masuk ke tawaf deh, untuk memasuki ke kawasan masjid ya, Masjidil Haramnya sendiri, itu bagaimana, Ustaz? Ya, kita kan pada saat pertama kita dari hotel kumpul ke base. Di situ ada guide, dan guide itu yang menentukan adalah dari Kementerian Haji dan Muassasah. Biasanya hari-hari biasa guide itu apa kata travel, bisa di request dari travel ke Indonesia, langsung minta guide siapa dari Indonesia, dari Lombok, dari Madura, dari Jawa Barat, terserah pada saat hari-hari biasa. Namun sekarang kita mengikuti guide yang ada, yang ditunjuk oleh Muassasah dan Kementerian Haji. Nah, setelah itu kita berangkat ke Tanim bersama guide dan didampingi oleh orang Saudi dari Muassasah 1 orang. Sampainya di Tanim kita sholat seperti biasa, dan hikmahnya di Tanim tidak ada orang, Pak, waktu itu. Hanya milik kita waktu itu.
Hanya beberapa orang lowong. Tempatnya lowong Kita sekali sholat gitu. di sana, sholat maghrib, kemudian kita langsung menuju Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram, dan pada saat mau masuk kita didampingi dua, satu dari muasasah, tiap-tiap bis itu ada dari muasasah satu, ada guide dari Indonesia satu. Kemudian kita masuk bersama-sama mereka. Apabila kita masuk sendiri perorangan, kita tidak bisa masuk, beda dengan dulu Pak. Betul. Satu, yang kedua, ini catatan juga, kalau mau masuk Masjidil Haram harus punya wudhu. Karena Iya. di dalam sudah tidak ada tempat duduk, Betul. air zam-zam ditutup, ya, WC-nya ditutup semua. WC-nya juga Iya. ditutup. Jadi harus benar-benar kita kalau mau buang air kecil, air besar di hotel, selesaikan dulu, baru setelah itu berangkat ke masjid. Jadi persiapan di hotel itu harus matang dulu ya, Iya. kayak wudhu atau ingin buang air dulu, bagaimana dulu. Kemudian kita tawaf didampingi guide dengan satu muasasah, satu dari Kementerian Haji lah atau muasasah gitu, sampai sa'i selesai. Baru setelah itu kita keluar bersama-sama mereka. Apabila tidak ada orang Saudi, tidak ada muasasah satu orang saja, hanya guide, itu tidak bisa masuk kita Pak. Iya. Jadi untuk tawaf kemarin pun itu kita juga menjaga protokol kesehatan yang ada ya. Kita mentaati peraturan kesehatan yang ada di sini, yaitu dengan social distancing. Kita tawaf itu benar Ustaz ya. Kita tawaf itu Jaga jarak. menjaga jarak mengikuti garis yang ada Garis di yang ada sekitaran di Ka'bah sekitar ya. Ka'bah. Iya, garis itu. Begitu juga pun sa'i sebenarnya. Iya. Tapi sa'i Sa'i longgar. lebih longgar daripada Masya Allah kalau saya tawafnya. seperti Iya. biasa. Iya, begitu. Jadi untuk tawaf sa'i ta'alul untuk ibadah umroh satu paket itu yang lebih ketat adalah di tawaf. Tawaf. Kalau sa'i itu tidak ada garis dan tidak ada pengawasan ketat di Iya, sana. seperti biasa. Iya, aja, seperti biasa. maksudnya. Kalau Oke. tempat sa'i seperti itu. Dan zam-zam air zam-zam yang biasanya kita jumpai di kanan kiri di pelataran masjid Tidak itu ada. tidak ada. Jadi adanya sekarang petugas yang membawa seperti tas Dari Bangladesh ya? Dari Bangladesh Iya, ya. iya. Itu seperti bawa tas gitu, jadi di serving satu-satu. Jadi petugas itu disediakan berjalan di sekitar masjid, di tempat sa'i, di tempat tawaf, takut ada yang haus. Kemudian pada saat kita masuk ke Masjidil Haram, ini informasi terbaru juga, kita diberikan air satu. Iya. Satu air aqua ukuran menengah itu Iya. untuk persiapan di dalam, takut kita haus. Iya. Diberikan oleh kerajaan. Dan mungkin juga kalau misalkan kita batal bisa dipakai juga Ustaz ya. Ya kalau darurat iya. Darurat Ustaz ya. Iya. Jadi situasi dan kondisi waktu ibadah umroh itu seperti itu. Untuk toko-tokonya Ustaz, untuk toko-toko yang ada di kota Mekah ini, Saya setelah pelaksanaan umroh mencoba menelusuri seputar Masjidil Haram, Keliling ya? Keliling. Tapi nggak jauh di sekitar Zamzam, Iya. Hilton, Darut Tauhid itu masih banyak yang tutup di dalam Pak. Iya. Untuk yang jual kurma, untuk yang jual songkok, yang jual baju-baju, surban, semuanya masih tutup. Oleh-oleh semuanya. Oleh-oleh semuanya tutup. Nggak tahu, wallahu alam nanti di Madinah, nanti kita akan membuat laporan yang terbaru juga Iya. saat kita sampai Mudah-mudahan di di Kota Madinah di Munawwarah. kota Madinah Munawwarah ini untuk peraturan-peraturannya insya Allah mudah-mudahan tidak seketat di kota Mekah gitu Amin, ya. amin. Dan kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ada sesuai perintah dari pemerintahan Arab Saudi begitu. Iya. Jadi rencananya memang hari ini setelah sholat Jumat kita akan menuju ke kota Madinah Ustaz ya. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, dan ini ada informasi terbaru juga. Untuk biasanya hari-hari biasa dari Ustadz Paldi dari Madura, guide bis nomor 3, biasanya kalau bis kepulangan tas-tas bagasi itu diletakkan depan kamar. Iya. Kemudian yang menurunkan petugas hotel yaitu billboy Iya, biasanya. iya. Nah, sekarang informasi terbaru, kita meletakkan tas bagasi tetap di kamar. Pada saat kita mau turun, kita bawa sendiri. Bawa sendiri Ustaz. Ya. Kenapa? Satu, menjaga jarak, karena di sini memang menerapkan menjaga jarak. Yang kedua, tangan itu agar tidak menyentuh dengan tangan orang lain. Oh, Seperti begitu. itu. Jadi kita nanti harap maklum, karena kita di sini mau ibadah dan kita mentaati aturan yang ada di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah Saudi Arabia. Betul. Seperti itu. Jadi memang keadaan umroh new normal sekarang ini di era pandemi seperti ini memang tidak bisa sebebas seperti yang normal. Kita tidak bisa leluasa kita keluar hotel langsung keluar, kita tidak bisa. Di situ harus ada izin terlebih dahulu kepada muasasahnya sendiri. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan izin ya kita tidak bisa memaksa Ustaz ya, betul Ustaz ya. Iya. Jadi memang kondisi memang kita harus patuhi
apapun itu. Soalnya kalau misalnya kita memang tidak mematuhi atau kita memaksakan, takutnya akan berdampak pada jamaah selanjutnya yang akan berangkat gitu. Jadi kita saat ini kita tetap menjaga dan mentaati peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Haji dan pemerintah Saudi Arabia, kemudian dari muasasah. Kenapa kita mentaati? Ini semua demi kenyamanan kita dan demi lancarnya pengiriman calon jamaah yang akan datang dari semua travel di Indonesia. Iya. Kalau kita tidak mentaati maka otomatis visa ditutup, kita yang rugi semuanya, Iya. dan calon yang akan berangkat tidak bisa ke sini. Satu. Yang kedua, apabila kita mentaati aturan yang diterapkan pemerintah Saudi Arabia, maka insya Allah lambat laun Indonesia akan diberi kebebasan di sini. Amin. Bisa kembali normal seperti semula. Ya, maka dari itu kenapa Itu prediksi kami, ya, Pak. salah satunya kenapa kami hanya di kamar saja. Kita salah satunya itu contohnya kita mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kita ke tetangga, kamar tetangga aja disarankan tidak boleh Pada saat karantina. pada saat karantina itu. Makanya itu. Kalau misalnya ini Ustaz, terakhir Ustaz, pesan-pesan untuk jamaah yang ingin rindu sekali ingin berangkat umroh, untuk pesan-pesan dari antum bagaimana Ustaz? Jadi apabila ada calon jamaah mau umroh, melaksanakan umroh ke kota Makkah Mukarramah, apabila ada niat baik dari kemarin, dari sebelum pandemi, dan pandemi ini hampir 1 tahun. Jadi apabila kondisi Bapak Ibu sekalian sehat, Bismillah ya, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kesehatan perlu dijaga. Sebelum berangkat kesehatan dijaga, dan membawa stok makanan rice cooker, kemudian makanan-makanan ringan, roti, sarimi, indomie dan lain sebagainya. Kita Mengingat harus membawa, tadi ya. mengingat pendistribusian di sini, kemudian perlengkapan di sini. Untuk pelayanan hotel masih belum maksimal. Kenapa? Karena di sini hotel masih baru buka, Pak. Baru buka, iya betul. Jadi untuk jamaah-jamaah yang ingin sekali berangkat umroh, sudah rindu sekali dengan tanah suci, sebenarnya untuk berangkat ke tanah suci ini sah-sah saja dan diperbolehkan, pasti diperbolehkan. Cuman para jamaah harus siap mental, harus siap dengan jadwal yang berubah-ubah, harus siap backup makanan untuk di kamar. Di saat pendistribusian makanan dari hotel ini kurang baik, maka tidak ada lagi keresahan perut, Ustaz ya. Namun alhamdulillah kita selama di karantina di hotel, alhamdulillah semua jamaah masya Allah merasa puas. Satu, hotelnya bintang 5, kemudian makanan juga bagus, layak, minuman juga tidak kurang, dan hotelnya juga bagus, pelayanannya juga bagus, dan kita bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Tidak ada sedikit pun yang mengurangi, cuma kita tidak bisa leluasa bolak-balik ke masjid, itu saja. Kita sholat di kamar ini pahalanya juga 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di negara lain, di tanah haram, di tanah halal. Sama, Pak. Kita untuk berbelanja pun juga susah, masih susah, ya. Masih susah. Cuma yang buka Bin Daud. Ya, Bin Daud aja untuk ibaratkan supermarket. Ya, juga parfum juga ada sebagian di Zam-Zam dan di kita. Seperti Arabian Oud dan sebagainya. Ya, ada Arabian Oud. Ya. Jadi itu pemirsa, kalau misalkan jamaah-jamaah yang ingin rindu dan ingin sekali berangkat ke tanah suci, begitu keadaan yang kemudian umur perlu dijelaskan juga, dari umur 18 sampai umur 50 tahun. 50 tahun. Jadi yang di atas itu mohon bersabar dulu, Ustaz ya. Di atas itu dan di bawah 18 mohon bersabar dulu menunggu umroh normal. Bukan ditutup selamanya bagi yang anak-anak dan yang tua, bukan. Sampai Mekah situasi benar-benar kondusif dan steril. Seperti itu. Menunggu peraturan berubah ya. Peraturan berubah menjadi normal. Jadi itu dulu, Ustaz. Terima kasih, syukron untuk wawancaranya ini. Semoga ini bermanfaat untuk jamaah-jamaah. Amin. Terutama jamaah Andalus ingin melaksanakan umroh. Sudah rindu sekali. Jangan ditunda terus. Iya, jangan ditunda. Ya, betul, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini pesan-pesan yang insya Allah bermanfaat untuk jamaah Andalus. Sekian, Ustaz, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.